Tuhan. Kita akan mulaikan kegiatan ibadah kita, sama-sama kita berdiri. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, buat kesempatan yang indah di dalam memperingati hari Paskah, di mana Engkau sudah nyatakan kasih, rahmat, kemurahan bagi kami umat manusia. Terima kasih Bapa, sehingga Kau rela menanggung penderitaan sampai mati di kayu salib untuk menjadi tumbal atas dosa kami sebagai umat manusia yang sungguh sadar bertobat. Bukan hanya Engkau mengampuni, tapi Engkau juga bangkit dari kuasa maut, sehingga kami yang beriman kepadamu, Tuhan, dibebaskan dari penghukuman yang kekal, dan kami dijadikan umat kesayangan-Mu. Sebab itu kami pada saat pagi ini, Tuhan, kami, Tuhan, mau pergunakan kesempatan. Kalaupun dalam situasi saat ini tidak sebagaimana kami dapat beribadah seperti biasa, tapi secara online. Bagi seberapa pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang berkumpul, siap untuk melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kiranya kegiatan ini tidak mengurangi, Tuhan, rasa syukur kami, kerinduan jiwa kami, dan Tuhan, dan juga sebagai wujud kepatuhan kami kepada perintah daripada-Mu. Karena kami sadar dengan apa kami dapat menyenangkan hati-Mu, selain daripada melakukan kehendak daripada-Mu. Terima kasih supaya kami layak menerima apa yang Kau janjikan, karena berbakti adalah soal utama, bahwa Tuhan akan memberkati roti makanan kami dan air minuman kami, dan segala penyakit akan luka. Seperti saat ini, Tuhan, situasi ibadah, Tuhan, terganggu oleh situasi dia, Tuhan, dan keadaan dengan menyebarnya virus corona di seluruh muka bumi. Tuhan, terima kasih. Kepada siapa kami harus lari, mohon pertolongan dan perlindungan. Kepada siapa kami bergantung berharap, selain hanya padamu, dan berserah ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, tapi itu Engkau mau tolong kami semua, baik yang ada di Kabah-Mu ini, demikian yang ada di rumah masing-masing, memberi perhatian Tuhan untuk ibadah online ini. Terima kasih dengan sungguh-sungguh, dengan penuh gairah, dengan rasa sukacita, kalaupun di dalam keadaan duka cita sekalipun, supaya kami semua sebagai umat-umat-Mu layak menerima apa yang Kau janjikan, seperti Engkau bersabda, nanti akan nyata perbedaan dari umat-umat-Mu yang sungguh beribadah kepadamu dengan yang tidak. Terima kasih Tuhan, menolong buat semua umat manusia di dunia pada sadar, pada bertobat, untuk pada datang kepadamu, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Engkau sendiri bersabda bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya selamat, selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu bagi kami yang sudah beriman,
semakin sungguh takut, taat, dan semakin sungguh-sungguh menempatkan Engkau yang menjadi terutama dalam hidup kami. Inilah seru doa permohonan, Engkau pimpin dan berkati sampai kepada selesainya. Sampai sukacita Tuhan ibadah kami boleh menjadi kekuatan dan dorongan lebih sungguh-sungguh. Seraya kami berdoa agar Allah berkenan mempersingkap murka-Mu ya Tuhan yang Kau curahkan atas bumi. Terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami yang kami alaskan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat Paskah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Yesus ditikam karena segala dosa kita. Ia diremukan karena segala kejahatan kita. Ia dicambuk supaya oleh segala bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesus yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, dan sesungguhnya musuh yang terakhir yaitu maut telah Yesus binasakan, sebab ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya, syukur kepada Allah, Kristus telah bangkit, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Pujilah Dia, Allah yang maha tinggi dan yang dahsyat. Anak Allah, Yesus namanya, yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Tebus dosa
Yesus yang telah mengosongkan dirinya sendiri, yang mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama dengan kita manusia ciptaannya. Yesus telah sangat merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Tiada yang seperti itu. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Suruh alam di tangan-Mu, dulu sekarang sampai selam. Tiada kasih yang sempurna. Tiada kasih yang sempurna. Tiada kasih yang sempurna. Oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus. Ku puji Kau Allah yang berkuasa. Ku puji Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau. Biar ini menjadi kerinduan kita. Setiap lutut, setiap lidah mengaku. Menyembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau.
lidahkan mengaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Tiada lutut tak bertumbuh, tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah di tempat maha tinggi. Allah yang sudah mati untuk seisi dunia, yang sudah bangkit dan yang akan membangkitkan roh yang di dalam kami. Supaya akhirnya Tuhan, dimanapun namamu dibentangkan, didengarkan, disitulah semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapak. Biarlah itu yang terjadi juga di hidup kami masing-masing saat ini ketika kami beribadah di rumah-rumah kami. Kami bertekuk lutut, kami tetap menghormati Engkau dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan sepanjang masa-masa kami harus di rumah ini. Bantu kami Roh Kudus, bangkitkan roh di dalam kami, supaya kami hidup oleh roh, sehingga kami tidak lagi menuruti keinginan daging. Sehingga hidup yang kami hidupi sekarang ini, walaupun di dalam tubuh kami yang adalah daging, hidup ini adalah Kristus. Sehingga kalau kami harus mengalami kematian-kematian, itu pun menjadi keuntungan untuk kami. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau yang memilih hamba-Mu untuk memberitakan firman. Jangan ada satupun dari kami yang mengeraskan hati lagi. Karena Allah sudah bangkit, Allah itu jugalah yang membangkitkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kiranya keadaan saudara baik-baik dan sehat-sehat selalu oleh anugerah Tuhan. Selamat Paskah. Ya, pertama kali mungkin di dalam sejarah dunia ya, perayaan Paskah tidak bisa dirayakan dengan meriah, tetapi juga menjadi unik ya karena dirayakan di setiap rumah. Saudara, berbicara tentang Paskah, perayaan Paskah biasanya mengacu kepada kebangkitan ya, kebangkitan Kristus, menjadi perayaan yang penuh dengan sukacita karena dalam benak kita Paskah itu adalah kemenangan ya, kemenangan Kristus atas dosa dan atas maut. Sesuatu yang sesuatu yang besar ya. Sementara kemarin kita memperingati hari Jumat Agung ya, kontras ya, Jumat Agung itu kita fokus ke sengsara Kristus ya, penderitaan, jadi suasananya sangat berbeda. Tapi hari ini kita akan melihat sebuah kesatuan dari keduanya ya. Kita akan melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 5. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Di sini kematian dan kebangkitan dijadikan satu kesatuan ya. Kalau saudara perhatikan ayat ini, kita bisa melihat pernyataan ayat ini adalah pernyataan sebab akibat, benar nggak? Kalau saudara lihat ayat ini, kalau saya pisahkan itu bisa seperti ini ya. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya ya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab akibat. Jadi ini sebuah kesatuan, saudara, nggak bisa dipisahin. Kalau kita mau menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka otomatis gitu kan,
otomatis kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara, kalau kita melihat ini, jadi sebenarnya kematiannya inilah sebetulnya kuncinya ya. Kalau kita mau menjadi satu dengan kematian Kristus di terjemahan yang lain ya, kalau kita bersatu, karena kita bersatu dengannya dalam kematiannya, kita juga akan ya otomatis akan dibangkitkan. Jadi kita tidak perlu membangkitkan diri lagi. Kalau kita mau mati ya, bersatu dengan kematian Kristus, maka kita otomatis akan dibangkitkan, akan mengalami kuasa kebangkitan. Tuhan Yesus pernah mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Saudara tentu ingat, satu biji itu harus jatuh ke tanah dan mati, baru dia bisa hidup ya. Jadi saudara, ini sebuah kunci alam ya, rahasia alam ini, bahwa kematian itu justru sangat penting. Kalau tidak ada kematian, tidak ada kehidupan yang baru, seperti itu kurang lebih ya. Nah, sekarang kita akan melihat, karena seperti ini firman ini mengatakan justru modalnya adalah kematian. Kalau tidak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Benar nggak saudara? Kalau Yesus tidak pernah mati, ya tidak akan pernah ada kebangkitan. Jadi bukan kebangkitannya yang diusahakan, tetapi adalah kematiannya. Harus ada kematian. Nah, mari kita lihat kematian ini, seberapa besar kematian Kristus ini ya. Kematian Kristus ini menjadi modal utama bagi Allah untuk mengerjakan segala sesuatu ya, yang hari ini menjadi berkat buat seluruh manusia. Kematian Kristus menurut apa yang saya teliti adalah rancangan utama Allah. Dari mana kita bisa menemukan hal ini adalah dari 1 Petrus 1 ya, ayat 20 sebetulnya, tapi kita akan baca dari ayat 18 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara, Ia, Kristus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum ada penciptaan, ya, belum ada dunia, belum ada yang hari ke-1, hari ke-2 itu belum ada. Manusia hari ke-6 ya. Sebelum itu dilakukan, Allah terlebih dahulu memilih Kristus ya. Kita sudah lihat di ayat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, yang dimaksud dipilih ini adalah untuk apa, saudara? Kristus dipilih untuk apa? Untuk menjadi korban tebusan. Dengan cara bagaimana? Saudara, dengan mencurahkan darahnya. Ya kan? Jelas itu. Kita ditebus bukan dengan barang fana, melainkan dengan darah yang mahal. Artinya darahnya yang dibutuhkan. Yesus dipilih sebelum dunia diadakan, sebelum dunia ini diciptakan, untuk darahnya itu dijadikan korban tebusan buat kita semua. Saudara, ini sebuah rahasia ya. Jadi saudara, logikanya simple ya. Kenapa Tuhan memilih Kristus untuk mati di kayu salib sebelum menciptakan manusia? Berarti ini adalah rancangan yang lebih besar dari penciptaan itu sendiri. Kalau mungkin saudara bingung, kenapa begitu? Saya sendiri tidak bisa menjelaskan, saudara. Tetapi kita menemukannya di dalam firman Tuhan. Nah sekarang, ya, kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu pusat pemberitaan atau inti dari seluruh Alkitab itu apa? Berita tentang apa? Tentang Kristus yang akan datang. Di Perjanjian Lama itu ada 350 nubuat, ya, kurang lebih 350 nubuat tentang kedatangan Kristus. Di semuanya secara detail diberitahu, ya.
Keturunan siapa? Harus keturunan Yehuda, itu dari Kejadian, udah ditentukan. Lalu harus anak Daud. Dan saudara, yang ajaibnya adalah baik Yusuf maupun Maria itu keturunan Daud. Di Matius tentang Yusuf, di Lukas kalau nggak salah ya, itu tentang Maria, keturunan Daud. Dilanjutkan tuh semuanya, detailnya sudah disebut ya, bagaimana nanti Yesus itu lahir di mana ya, di Palungan, lalu lalu di umur 2 tahun harus dibawa pergi ke Mesir, lalu ada tangisan di Bethlehem ya, di Rama, bayi-bayi dibunuh, semuanya ya diceritakan secara detail. Bahkan yang sangat detail tentunya adalah waktu Yesus naik ke kayu salib. Itu semua yang dikatakan itu sudah ditulis, terutama di kitab Mazmur. Jadi Yesus itu benar-benar pusat pemberitaan, dan semua nubuat-nubuat ini tidak ada satupun yang tidak terjadi. Semuanya digenapi oleh Yesus sendiri. Ya. Di Perjanjian Baru digenapi, di Perjanjian Lama dinubuatkan, di Perjanjian Baru digenapi semua. Jadi saudara, kalau kita banding-bandingin misalnya tentang penciptaan, berapa banyak Tuhan bicara? Hanya beberapa pasal. Tetapi tentang Kristus itu seluruh Alkitab. Jadi kita bisa melihat bahwa memang ini adalah rancangan yang jauh lebih besar. Kalau saya mau bilang mah, rancangan paling besarnya adalah Kristus yang dikorbankan, atau kematian Kristus. Karena dikorbankan itu harus dengan kematian, saudara ya. Di 1 Korintus 5 ayat 7b itu disebutnya seperti ini, Kristus itu adalah anak domba Paskah yang disembelih. Itu penegasan bahwa Kristus memang dipilih untuk disembelih, supaya darahnya dicurahkan. Jadi cukup jelas ya saudara ya, mengenai kematian ini bukan sesuatu yang sisipan atau bagian kecil dari rancangan Tuhan. Seolah yang paling besar itu adalah mengenai penciptaan, mengenai manusia, bukan, tetapi mengenai apa yang Allah ingin wujudkan, apa yang Allah ingin perkenalkan kepada ciptaannya, yaitu mengenai kasih Allah. Karena kalau Yesus tidak pernah disalibkan, kita tidak pernah mengenal kasih Allah itu seperti apa. Rumit memang ya saudara. Kalau saudara mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh nanti akibat dari pengertian-pengertian seperti ini. Tetapi itulah yang Alkitab berikan kepada kita. Dan saudara, kita tahu bahwa misi penyelamatan ini direncanakan sebelum dunia diciptakan, ya, jauh-jauh hari. Artinya ini sebuah program yang begitu penting dan sangat direncanakan dengan baik. Saya yakin Bapak merencanakan ini sangat sempurna, ya, dan lalu penggenapannya itu, kapannya itu banyak yang tidak tahu ya. Di sebuah pertanyaan, kapan Mesias datang, kapan, sampai orang Yahudi itu sampai hari ini masih nunggu janji ini ya. Karena janji ini yang paling besar buat bangsa Israel sendiri. Ya, bayangkan ya, mengenai penggenapannya itu begitu sulit ya sudah. Ini adalah mengenai waktu. Tetapi kita tahu dari firman Tuhan dan kita percaya bahwa itu sudah terjadi, bahwa ini semua sudah selesai. Ya. Misi penyelamatan, misi penebusan itu melalui kematian Yesus itu sudah selesai, sudah finish. Ya. Kita akan melihat bagaimana penyelesaian dari misi ini, ya. Misi yang dirancang Tuhan sebelum dunia dijadikan, ya, di mana Kristus dipilih sebagai domba Paskah yang disembelih, itu ternyata sudah selesai. Kapan? Kita lihat di Yohanes 19. Mari kita baca sama-sama ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus.
Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Yesus memberitahu kita semua bahwa misinya sudah selesai, mission accomplished, ya. Jadi bahkan sukses, ya, boleh dibilang sukses. Tandanya sukses, tandanya selesai itu apa, saudara? Yesus menyerahkan tubuhnya untuk disembelih, ya, darahnya dicurahkan sampai habis, sampai nyawanya diserahkan. Kematian yang pelan-pelan, kematian yang menyiksa, bukan kematian biasa. Itu yang dialami oleh Yesus. Itu misi utama yang dirancang sebelum dunia dijadikan, dan misi itu telah selesai di kayu salib. Jadi saudara, sekarang yang kita perlu lihat adalah buahnya, ya. Suatu rancangan besar, rancangan utama, rancangan yang terbesar di sepanjang sejarah sorga dan bumi mungkin, ya, sejarah manusia yang terutama, besar sekali dan sudah diselesaikan dengan harga yang mahal. Lalu apa buahnya? Hasilnya apa? Mati, sudah mati, biji sudah mati jatuh ke tanah, lalu tumbuhnya jadi apa? Ini akibatnya apa gitu, ya? Akibatnya apa? Akibatnya nomor satu, ya. Akibatnya ini banyak sekali. Saya tidak akan sebut semua hari ini. Saudara bisa cari sendiri nanti, ya. Pulang cari sendiri. Saya hanya menyampaikan 6 poin, ya. Pertama, saudara, adalah kebangkitan Yesus. Itu buah. Bukan satu misi baru, bukan, ya. Misi lanjutan, bukan. Ayatnya ada, Ibrani 3 ayat 20, ya. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, perhatikan, ya, oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, ya kan? Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan. Jadi siapa yang dibawa kembali dari orang mati? Yesus Kristus, ya. Oleh apa? Oleh darah perjanjian yang kekal. Darah siapa lagi, saudara? Gak ada, hanya darah Kristus. Jadi dengan Yesus mau memberikan darahnya, maka dia berhak dibangkitkan kembali. Kebangkitan itu otomatis sebagai akibat dari ketaatan Yesus. Yang kedua, saudara, di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, oleh kematiannya ia, Yesus, memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi maut tidak bisa mengikat Yesus di dalam kematian. Malah maut dipatahkan kuasanya, iblis yang menguasai maut dimusnahkan oleh kematian Kristus. Jadi saudara, Yesus bangkit otomatis karena maut dikalahkan, ya. Yang kedua adalah mengenai pemuliaan Yesus. Yang kedua adalah pemuliaan Yesus. Kita bisa menemukannya di Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Mari kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama? Itu karena dia mau merendahkan diri, ya, dipilih sebagai anak domba yang disembelih, mau taat melakukan misinya, yaitu sampai selesai, sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Mati caranya pelan-pelan dan sangat sakit. Karena itu, karena mau mati itulah, karena kematiannya sekali lagi, maka Yesus mendapat upah, yaitu ditinggikan. Bahkan segala kuasa di bumi dan di sorga diberikan kepada Yesus sebagai buah ketaatan, kerelaan untuk mati. Sekali lagi saudara, modalnya adalah Yesus mau mati.
Oke, yang ketiga, bagi kita, ya, dampak kematian Kristus bagi kita atau buah kematian Kristus bagi kita adalah ada di Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15 sebetulnya yang kita akan temukan bahwa segala dakwaan, ya, segala tuntutan hukum Allah, surat hutang yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita, ya, itu ditiadakan dengan cara dipakukan pada kayu salib. Yang dipakukan itu apa, Saudara? Tangan dan kaki. Itu untuk membayar segala hukuman, segala tuntutan hukum, segala hutang. Mungkin saudara pernah membunuh seseorang, saudara hutang nyawa. Pernah memukul seseorang, saudara harus dipukul balik, kan gitu. Gigi ganti gigi. Kalau mengikuti hukum keadilan, itu banyak mungkin di antara kita yang tidak pernah membayar utangnya di bumi. Nah, itu harus dibayar. Nah, kalau saudara pernah membenci seseorang, sebenarnya saudara sudah membunuh. Gimana bayarnya, gitu ya. Nah, tapi itu semua ditiadakan oleh kematian Kristus, ya, dengan dipakukan di kayu salib. Ditiadakan, saudara. Segala pelanggaran kita diampuni, sehingga akibatnya kita bisa dihidupkan, dilahirkan kembali, ya, diciptakan kembali sebagai manusia baru, hidup dalam kehidupan yang baru. Yang keempat, saudara, di Kolose 2 ayat 15 dikatakan bahwa pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dilucuti, saudara. Jadi itu sebenarnya bicara tentang penguasa-penguasa di udara, ya. Kuasa dan otoritas iblis dilucuti. Artinya, saudara, iblis itu sudah tidak bisa lagi sebetulnya menguasai hidup kita, orang-orang percaya, ya. Kemenangan atas iblis ini telak, sebab di situ dikatakan mereka dijadikan tontonan, ya. Jadi benar-benar kalah sebetulnya. Iblis itu benar-benar tidak ada lagi kekuatan sebetulnya oleh kematian Kristus. Dan ini menjadi berkat buat kita untuk tidak takut lagi terhadap kekuatan iblis. Iblis tidak lagi punya kekuatan terhadap kita. Yang kelima adalah, saudara, di Ibrani 9 ayat 14 dikatakan darah Kristus, sekali lagi, ya, akibat dari kematian Kristus adalah darah yang tercurah. Darah Kristus itu menyucikan hati nurani kita, ya, menyucikan hati nurani kita. Jadi bukan cuma segala tuntutannya ditiadakan, ya, tetapi juga kita juga dibersihkan hati nurani. Hati nurani itulah sebetulnya, ya, saudara, di mana kita seringkali bertindak di bawah sadar, itu tergantung hati nurani. Nah, kalau hati nurani kita tidak dibersihkan, selalu ada tindakan-tindakan spontan yang buruk, itu susah hilang, kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi oleh darah Kristus, hati nurani kita disucikan sehingga kita dibebaskan dari kecenderungan melakukan perbuatan yang sia-sia, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Seperti yang tadi katakan, bahwa Tuhan ingin membuat perbedaan antara yang beribadah yang tidak beribadah. Tapi yang beribadah itu yang seperti apa? Tidak bisa kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah mau kalau hati nurani kita belum disucikan oleh darah Kristus. Jadi sangat penting, saudara, darah Kristus ini. Yang keenam adalah di Kolose 1 ayat 20 dikatakan bahwa oleh darah Kristus maka Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di surga dan yang di bumi, dan tentunya termasuk kita semua. Bukan cuma Allah dan manusia, tapi manusia dengan manusia. Itulah harapan masa depan, bahwa semuanya kita akan masuk ke dalam perdamaian. Tidak ada lagi konflik, tidak lagi ada masalah-masalah di antara penghuni alam semesta, sorga dan bumi, saudara. Jadi kita sudah melihat bahwa sebetulnya kematian inilah penyebab dari kebangkitan, penyebab dari pengangkatan Kristus, penyebab dari Yesus diangkat menjadi penguasa atas seluruh alam, penyebab dari pengampunan dosa, pembebasan dari dosa, pembebasan dari maut, pengudusan kita, ya, perdamaian di antara umat-umat Tuhan.
Iblis tidak lagi perlu ditakutkan kuasanya, ya, hak-haknya, kecuali oleh izin Tuhan Yesus baru bisa, ya, masih bisa untuk Tuhan melakukan hal itu. Jadi kematian ini, saudara, kalau kita mengakui, kita mengambil, mengimani apa yang Yesus sudah kerjakan, misi Yesus yang sebelum dunia ini diselesaikan di kayu salib, maka semua dampaknya, ya, itu menjadi bagian. Itulah kuasa kebangkitan. Kuasa yang luar biasa ini dihasilkan oleh kematian Kristus. Sudah paham? Jadi sekarang kalau kita balik lagi ke Roma pasal 6 tadi, ya, ayat 5, ya, bukan ayat 4, itu tadi salah nulis. Jadi saudara, kunci keberhasilan Kristus itu adalah kematiannya, yang boleh kalau kita lebih perjelas itu kerelaannya untuk mati, untuk benar-benar mati, saudara. Kerelaan untuk benar-benar mati, ya, bahkan mati dengan cara disalibkan. Inilah kunci keberhasilan yang sekarang kita harus bersatu dengan metode Yesus. Kita harus ikut dengan apa yang Yesus sudah, misi Yesus. Jadikan ini misi besar, yaitu apa, saudara? Kematian di dalam kita. Ada yang harus mati di dalam kita. Nah, ini harus jadi misi besar. Misi yang benar-benar direncanakan dan diselesaikan, ya, karena kematian ini harus direncanakan dengan baik dan siap. Ingat, Yesus aja pernah sempat goyah, ya, di Taman Getsemani. Jadi misi ini sangat berat, ya, itu gambaran dari misi kematian ini sangat berat. Sampai Yesus kan sempat bilang, kalau boleh cawan ini berlalu, saudara, ya. Nah, sekarang kita harus melakukan hal yang serupa, tapi bukan kita minta disalibkan, ya, kalau kita berbuat jahat, karena Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak berbuat dosa, tetapi dia disalibkan. Nah, sekarang saudara, apa yang harus mati di dalam kita itu? Apa yang harus mati? Saya kira saudara semua sudah mengerti. Kita sudah sering mendengar firman ini. Tetapi masalahnya di sini menjadi sangat berbeda. Ketika penekanannya itu kita harus mati, dan mati ini harus jadi misi utama. Kalau saudara ingin lihat kuasa kebangkitan, kalau saudara ingin dibangkitkan dari segala keterpurukan akibat dosa, ya, ikut Tuhan, udah beribadah, tetapi kok tidak ada perbedaan dengan orang yang tidak beribadah, berarti ada yang salah, itu saudara, kita belum benar-benar mati. Kita belum menyelesaikan misi kematian kita. Oke, apa yang harus mati, saudara? Udah hafal semua, ya. Jadi yang harus kita tanamkan hari ini adalah, apakah saya sudah benar-benar mati, ya? Dalam hal apa? Ada ayatnya, Galatia 5 ayat 24, dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang harus dimatikan apa, saudara? Daging dan segala hawa nafsu, itu manusia lama. Dengan kata yang lebih sederhana, dosa. Sebenarnya yang harus dimatikan itu adalah dosa, ya. Dosa harus sepenuhnya dimatikan di dalam diri saya. Misi utama saya dalam hidup yang harus diselesaikan pertama adalah dosa harus mati. Mati, saudara. Benar-benar mati. Disalibkan sampai mati. Ya, Oswald Campbell mengatakan, saat terbesar dalam hidup Anda adalah ketika Anda memutuskan bahwa dosa harus mati dalam diri Anda. Ya.
bukan sekedar dikekang ya, bukan sekedar ditekan atau dilawan, melainkan disalibkan, sama seperti Yesus mati bagi dosa dunia. Saat terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita memutuskan dosa harus mati. Benar-benar mati, bukan ditahan, bukan dilawan, bukan dikekang. Saudara, mungkin selama ini dosa itu ya ada yang hari ini bisa menang, besoknya kalah. Nah itu kan belum, itu namanya apa ya? Antara tiga itu, dikekang, ditahan, dilawan doang ya. Nggak dimatiin. Saudara nggak punya senjatanya ya. Saudara tidak punya planning, saudara tidak menggunakan alat-alat yang bisa digunakan, mengingatkan ya. Tidak mengambil kekuatan, tidak melibatkan Tuhan, tidak mengundang Roh Kudus. Firman juga tidak pernah dibaca. Bagaimana saudara bisa menang? Bagaimana saudara bisa benar-benar mati? Ini harus jadi misi paling besar. Kalau ini belum selesai, saudara nggak akan lihat buahnya. Nggak ada kemenangan. Nggak ada kemenangan dari dosa, nggak ada. Yang ada saudara takut kena hukuman. Makanya ini lagi virus begini pasti deg-degan ya. Hari saya tes sesuci apa? Ya. Karena memang belum beres kedagingan. Selama kita selalu tidak tegas ya di dalam sikap kita terhadap apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang kita udah tahu, masalahnya kita udah tahu, udah belajar, udah diterangin dan udah ngerti, tetapi kita tidak benar-benar setuju atau kita tidak mau mengambil sikap yang tegas. Dan ini bahaya, saudara. Di Ibrani dikatakan kalau kita udah ngerti kebenaran tapi masih kita lawan ya, masih kita langgar, kita tuh udah masuknya kategori menginjak-injak darah Yesus. Padahal saudara sudah ditebus. Harusnya kuasa penebusan oleh darah Kristus ini dilanjutkan dengan kematian bersama Kristus. Nah, saya berharap ini menjadi sesuatu yang sangat jelas ya. Kita harus menjadikan kematian terhadap dosa, kematian dosa sebuah misi terbesar kita sampai itu selesai. Ya. Luangkan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Ya. Ini saudara, nanti saya akan share mengenai hal ini supaya bisa diingat dan lalu dilakukan menjadi sebuah tindakan nyata. Luangkan waktu, bukan cuma sekali saya kira ya. Luangkan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan dan ambillah keputusan penting ini seraya berkata, Tuhan, persatukan aku dengan kematian-Mu sampai aku tahu bahwa dosa itu telah mati dalam diriku. Perlu waktu panjang untuk sampai akhirnya kita menemukan bagaimana dosa itu benar-benar mati. Dan saudara akan tahu pada waktu itu, hari itu adalah hari di mana saudara akan berkata, sudah selesai. Tetapi saudara jangan pengen buru-buru ya. Persiapkan misi ini, persiapkan waktu untuk banyak berdoa dan minta Tuhan mempersatukan kita dengan kematian. Sebab yang bisa membebaskan kita dari dosa adalah kesatuan kita dengan kematian. Darah Kristus, kematiannya ini yang kita mau ambil ya. Kita percaya Yesus sudah mati buat saya. Saya sudah ditebus menjadi milik Kristus. Sebenarnya simple, saudara. Oke, saya bukan lagi milik saya, kan gitu kan. Tubuh saya sudah jadi milik Kristus. Lalu kenapa saya masih pengen memilikinya buat saya? Kan gitu. Makanya kan firman Tuhan yang beberapa minggu lalu kuncinya itu sebenarnya saya benar gak mau jadi milik Kristus. Waktu saya benar-benar mau jadi milik Kristus sepenuhnya, sebenarnya saya udah mati terhadap dosa hari itu. Secara sikap ya, secara pengertian. Nanti yang harus dilanjutkan adalah apakah saya mengenali dosa-dosa. Nah, bagaimana selanjutnya? Sesudah saya memutuskan untuk mematikan dosa, maka ya Roh Kudus akan menolong saudara
untuk mengenali dosa-dosa saudara, ya, menyadarkan dosa, kan Roh Kudus kan menyadarkan dosa dan memimpin kepada segala kebenaran, yaitu mengenai dosa-dosa. Dosa-dosa apa lagi? Gitu. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengenali dosa-dosa kita sampai ke tingkat yang paling dalam di sanubari, ya, sampai kedalaman, ya, sampai yang kita nggak sadar, Roh Kudus akan singkapkan, ya, sehingga akhirnya kita dapat melihat dengan jelas hal-hal di dalam diri kita yang bertentangan dengan Roh Kudus, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Luar biasa, bukan saudara? Semuanya akan terjadi. Rentetan kemenangan, ya, kebangkitan-kebangkitan dalam hidup kita akan terjadi waktu kita memutuskan dosa harus mati di dalam diri saya. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, ya. Dan terakhir, saudara, karena temanya adalah mati dan bangkit, ya. Lalu kalau bangkit seperti apa? Jadi kalau kita sudah memutuskan mati bersama Kristus, menjadi serupa dengan kematiannya, yaitu dengan mematikan dosa, maka kita akan dibangkitkan. Kita akan mengalami kuasa kebangkitan, ya. Bukti bahwa saya telah disalibkan bersama Yesus adalah saya dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Yesus masuk ke dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu seperti apa? Seperti kehidupan yang dimiliki Yesus ketika dia berjalan di bumi, ya. Karena ingat, saudara, yang Tuhan mau adalah kita menjadi seperti Yesus, ya. Hidup kita itu seperti Yesus, ya. Kita ini harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Bahkan pikiran dan perasaan harus menuju menjadi serupa atau sama dengan pikiran Kristus, ya. Bayangkan, saudara, apalagi sih yang kita mau, ya. Apakah kalau saudara pikir nggak enak kalau hidup seperti Yesus hidup? Paling enak. Kenapa? Pertama, bisa tidak berbuat dosa lagi, ya. Kalau kita dibangkitkan ke dalam hidup yang baru, di mana kehidupan kita kehidupan Kristus, ya. Di Galatia 2 ayat 19 dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku sudah disalibkan dengan Kristus, ya. Aku sudah mati, yang mati dosanya, tetapi aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukti bahwa saya sudah mati itu adalah saya tidak berbuat dosa lagi. Nomor satu, ya. Semua sifat-sifat lama udah nggak ada. Kalau saudara masih alasan, ya itu mah saya dari dulu memang begitu, itu saudara belum mati. Apapun yang masih tersisa dari masa lalu itu kalau masih ada, belum mati, saudara. Harusnya itu mati, ada hari matinya. Minimal saudara mencanangkan, ini harus mati nih, satu sifat ini. Saudara, ditanggalin pakai target, ya. Dan saudara punya program yang jelas bagaimana mematikan tabiat lama saudara. Kalau enggak, saudara tidak akan menjadi berkat, benar enggak? Jadi sandungan. Lalu tentu saja yang lebih penting lagi adalah Yesus itu sudah tidak ada lagi, ya, keinginan-keinginan daging. Dia hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalau saudara dihidupi oleh kehidupan Kristus, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang lagi virus begini, saudara tahu nggak harus bagaimana? Kurang tahu. Kenapa? Karena kehidupan Kristusnya nggak jelas. Mungkin sudah, puji Tuhan, tetapi masih harus bertumbuh, ya. Jadi ini semua memang tidak seperti hitam putih. Kita tidak bisa melihatnya hitam putih seperti itu, tetapi pengertiannya cukup jelas, ya. Itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi saudara, kita bisa kalau kita pengen bangkit, kita harus mati dulu, ya. Dan jadikanlah kematian kita terhadap dosa atau kematian dosa sebuah misi terbesar dalam hidup kita yang harus diselesaikan. Jangan kita menyerah, jangan kita berhenti sebelum semuanya selesai. Itulah perjuangan kita. Jangan sampai kita keburu mati beneran, ya, ada yang belum selesai. Jadinya kapan bangkitnya? Maka keselamatan kita sudah akan ragu. Tapi kalau kita melihat kehidupan kita diubahkan, ya, dan kita mulai mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti semua dosa-dosa kita dibukakan, bahkan sebelum orang lain menegur kita,
maka tentu saudara akan kagum betapa kematian bersama Kristus itu adalah suatu keuntungan besar ya. Tadi pemimpin pujian mengatakan kalau ada kematian dalam kita itu justru itu keuntungan. Itu yang menjadi penyebab kita mengalami kebangkitan. Sudah, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan naikkan pujian bukan dengan barang fana ya, tetapi waktu kita masuk ref, saya ingin kita mengganti ku telah matinya, kita ganti menjadi ku mau mati ya. Ya, kecuali saudara yang sudah yakin sudah mati, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara yang belum yakin, ini menjadi planning kita ya, menjadi target kita, ku mau mati ya, benar-benar mati. besar rancangan Tuhan, rancangan penebusan yang sudah dikerjakan Allah bagi kita. Betapa agung dan mulia. Sulit dipahami memang, tetapi kita semakin terbuka mata kita untuk melihat betapa luar biasanya Tuhan, kasih Tuhan, bagaimana Dia merencanakan semuanya, sehingga segala sesuatu yang di luar kemampuan kita diselesaikan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang lemah dan harus berhadapan dengan iblis, tetapi Tuhan tahu apa yang harus Dia perbuat supaya kita menang atas iblis, yaitu dengan memberikan anaknya, dengan merencanakan penyerahan nyawa anaknya itu jauh sebelum kita
dibentuk, saudara. Karena itu jangan sampai kita tidak benar-benar mengerti betapa pentingnya darah Kristus yang dicurahkan, betapa pentingnya karya salib itu, betapa berharganya kerelaan Yesus untuk naik ke kayu salib. Penderitaan Yesus itu luar biasa penting buat kita dan buat seluruh dunia dan buat seluruh alam semesta. Karena itu kalau begitu pentingnya kematian Kristus, maukah kita juga mati bersama-sama Dia? Maukah saudara mengambil keputusan besar dalam hidup saudara hari ini, kalau memang belum pernah dilakukan, yaitu untuk dosa harus mati dari diri saya. Tidak boleh ada yang tersisa. Setiap kali kita mendengar firman, Roh Kudus menyingkapkan dosa-dosa yang baru kita sadari, itu harus dimatikan. Biarlah kita minta supaya semua dosa-dosa kita yang masih tersisa, semuanya bisa kita matikan. Bagi peperangan-peperangan yang tidak akan kita hentikan sampai semuanya selesai. Kita harus melawan diri kita sendiri, yaitu manusia lama kita yang sudah dibutakan oleh iblis. Tetapi Tuhan bilang, manusia lama kita harus disalibkan sampai mati. Inilah keputusan besar yang Tuhan tantang hari ini, dan inilah juga berkat yang terbesar yang akan mewarnai kehidupan kita selanjutnya. Berkat-berkat kebangkitan, kemenangan, semuanya sudah tersedia ketika kita benar-benar mau mematikan dosa di dalam diri kita. Kita naikkan rapnya sekali lagi, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Ku mau mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti bagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kerelaan-Mu Tuhan untuk mencurahkan darah-Mu, untuk Engkau disembelih begitu rupa. Sungguh ya Tuhan, betapa besar penderitaan-Mu, betapa hebatnya cinta-Mu bagi kami, betapa agungnya ya Tuhan pikiran-Mu. Engkau memikirkan semuanya Tuhan, sebelum Engkau menciptakan kami. Begitu tak terduga ya Tuhan cinta-Mu. Tuhan, jangan sampai kami menyia-nyiakan darah-Mu yang sudah tercurah dengan kami terus-menerus masih membiarkan dosa bercokol di dalam hidup kami, sehingga tidak ada kemenangan, tetapi yang adalah kami selalu bimbang dan khawatir. Kami tidak dapat mengandalkan Engkau, dan kami juga tidak mau mengandalkan diri kami, sebab kami tahu kami tidak dapat mengandalkan diri kami. Tetapi Tuhan, bebaskan kami, lepaskan kami dari hidup kami yang sia-sia Tuhan. Bangkitkan di dalam diri kami ya Tuhan keberanian, sikap yang tegas untuk memutuskan hari ini, wah, dosa harus mati di dalam hidup kami. Tuhan, bantulah kami ya Tuhan. Bantulah kami, bawalah kami untuk mati bersama-Mu. Dan jangan berhenti, jangan membiarkan kami berhenti ya Tuhan mengerjakannya sampai kami melihat dosa itu sungguh-sungguh mati dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran yang menjadi berkat yang luar biasa, yang seharusnya sudah kami miliki dan menjadikan kami hidup di dalam kebangkitan, hidup serupa dengan Engkau. Tapi biarlah kami ya Tuhan, selama masih ada waktu, kami menggunakannya dengan baik. Bantu kami ya Tuhan, bantu kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sesuatu yang sangat dikasihi Tuhan,
bawalah, terimalah berkat yang Bapa sediakan melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu berkat dari kerelaan Kristus yang rela menyerahkan nyawanya dan darahnya di kayu salib. Itu adalah berkat terbesar di dalam hidup kita. Bawalah seumur hidup saudara, dan jangan pernah menganggap remeh sedikit pun atau mengurangi kekuatannya. Dan biarlah kita selalu ingat bahwa kita sudah mati. Kita seharusnya sudah mati bersama. Kalau kita belum mati, kita harus mati bersama Yesus, yaitu dosa-dosa manusia lama, kedagingan. Bawalah dan marilah kita mati bersama Yesus. Marilah kita matikan dosa itu. Jadikan ini kekuatan kita sepanjang hari-hari ke depan. Dan jangan berhenti sampai misi ini selesai. Sampai sukacita yang besar itu menjadi milik kita semua. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menguatkan iman saudara, dan Roh Kudus tentulah akan menolong kita. Menolong di dalam setiap pergumulan kita, di dalam perjuangan iman kita, sampai kita berkemenangan dan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, selamat bertemu kembali.